dan insya Allah duduk kita di rumah Allah ini tidak sia-sia, artinya dipahala. Jadi ada duduk yang sia-sia, ada duduk yang dipahala. Duduk yang dipahala itu diantaranya adalah duduk berzikir kepada Allah dan duduk memikirkan ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi wawasan berpikir kita, kalau kita mengikuti Al-Quran, itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Jadi apa yang ada di langit ini itu wajib untuk difikirkan. Apa yang ada di bumi ini juga wajib untuk dipikirkan. Dan itu dilakukan setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang yang berakal, di antaranya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring, kemudian memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, atau memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sesungguhnya fi dalam khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wakhtilafi serta silih bergantinya al-laili wan nahar, malam dan siang, la ayat sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, liulil albab, bagi orang yang berakal. Jadi ulul albab itu artinya orang yang berakal. Albab itu juga artinya hati nurani yang paling dalam, berasal dari kata lub. Lub itu hati. Jadi orang yang berakal itu orang yang bersyukur, orang yang berzikir kepada Allah, kemudian memikirkan tentang ciptaan Allah, yaitu langit dan bumi, sehingga mampu mengungkap kebesaran Allah, mampu mengungkap kekuasaan Allah, mampu mengungkap kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ulul albab. Dalam ayat lain bahwa ulul albab itu adalah orang yang mampu mendengar, menyimak dengan hati-hati dan teliti semua perkataan dari para ulama, kemudian mengikuti yang terbaik. Jadi kalau kepada Allah dan Rasulnya itu sami'na, mendengar. Tapi kepada yang selain Allah dan Rasulnya, diantaranya kepada ulama, kita istama'na. Beda kan antara sami'na dan istama'na. Kalau sami'na mendengar langsung taat. Tapi kalau istama'na mendengar, kemudian memilih dan memilah mana yang terbaik, kemudian mengikutinya. Jadi kalau kepada Allah dan Rasulnya itu adalah taat dan ittiba. Tapi kalau kepada para ulama adalah mengikuti yang terbaik, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut ulul albab.
Yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Ya. Mendengarkan semua pendapat, semua perkataan, semua nasihat, semua masukan ya, dari para ulama, kemudian mengikuti yang terbaik. Ya. Soalnya seperti soal tentang Palestina saja kan macam-macam ya. Jadi ada yang menyuruh jangan melawan, ya, tapi hijrah menjauh. Ada itu ulama. Tapi ada juga jangan hijrah, jangan keluar dari Gaza, lawan, ya, sampai ya, tetes darah yang penghabisan. Kalaupun mati syahid. Ya. Nah itu kan pendapat para ulama. Kita dengar semuanya, ya. Ya. Tapi kemudian ikuti yang terbaik. Nah, yang terbaik itu hijrah atau melawan. Nah itu kan, ya. Ya. Kalau saya tanya kepada yang hadir di sini, pasti jawabannya nggak sama ya. Ya. Coba yang bagus hijrah atau melawan? Melawan ya. Pak Parno, ya. Lawan atau hijrah? Ada yang nyuruh hijrah, jangan dilawan. Ya. Ya. Ada juga yang nyuruh lawan. Ya, gitu. Nah, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi orang yang tidak pernah berzikir itu bukan orang yang berakal. Jadi salah satu tujuan Allah ngasih akal kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Dan itu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia dikasih akal, binatang tidak dikasih akal. Dan salah satu hikmah kebaikan daripada akal itu bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Supaya apa? Pertama, supaya tenang. Ya. Jadi kalau kita mau tenang, perbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah, ya, tatmainul qulub. Ingat bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Yang kedua, ya, zikir itu ya supaya kita aman dan selamat dari azab Allah. Ya, sebab kata Rasul SAW, tidak ada amal anak Adam yang paling menyelamatkan ya, dari azab Allah selain dari berzikir kepada Allah. Ya, tadi kan dibacakan oleh imam rawatib tadi. Ya. Jadi imam rawatib kita itu kalau tidak ada Pak Nasiruddin, besar syuhada. Tadi dikatakan, ya. Jadi Allah itu tidak akan mengazab, ya, selama engkau ada pada mereka. Jadi selama ada Rasul, Allah tidak akan menimpakan azab, ya. Baik Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, ya. Jadi Allah tahan azab itu kalau Rasul ada di tempat itu, ya. Sementara kita, Rasul ada nggak? Nggak ada. Yang ada Ustadz, Kiai, Ajengan, Habib, apalagi ya, Syekh, ya. Tapi dalam Al-Quran tidak ada jaminan, ya, Allah tidak menimpakan azab, ya. Walaupun di sana ada Ustadz, ada Kiai, ada Ajengan, tapi kalau ada Rasul, Allah jamin tidak akan timpakan azab. Yang kedua, Allah tidak akan timpakan azab, ya. Kalau apa? Kalau ya orang itu sedang istighfar, ya. Jadi istighfar itu, ya, gitu. Istighfarnya saja, ya, ya, itu dapat menahan azab Allah. Ya. Ketika sedang Rabbik firli, astagfirullah, ya, ya, dan lain sebagainya, ya, lafaz-lafaz istighfar kita ucapkan, ya Allah akan menahan azabnya. Ya. Jadi yang pertama apa? Ada Rasul di tempat itu. Kalaupun Rasul tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW telah wafat dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau, ya Allah tetap akan menahan azabnya. Tidak akan menimpakan azabnya. Kalau apa? Kalau beristighfar, ya, beristighfar. Ya. Nah, itu istighfarnya saja. Apalagi kalau istighfarnya dikabul oleh Allah SWT, ya, Allah menurunkan maghfirah. Ya. Ya. Pertama akan Allah turunkan, ya, air dari langit.
Ya, kemudian Allah akan banyakkan harta, Allah akan banyakkan anak, Allah akan banyakkan kebun, Allah akan banyakkan sungai. Oh, hidupnya subur dan makmur. Itu dari istighfar. Dan itu dahsyatnya istighfar. Ya, dahsyatnya istighfar. Ya. Jadi dengan berzikir kepada Allah, pertama hidup akan tenang. Ya, jiwa kita, hati kita. Yang kedua, dengan berzikir kepada Allah, kita akan aman dari azab Allah. Ya. Dan yang ketiga, ya, kalau kita berzikir kepada Allah, walaupun zikir itu ringan di lisan, ya. Jadi jangankan orang Islam, orang non Islam juga bisa berzikir, ya. Ya. Jadi mudah banget untuk diucapkan. Ya. Ringan di lisan, tapi berat ditimbang. Ya. Kita yakin nanti ada hari di mana semua amal itu ditimbang. Ternyata amal yang paling berat itu pertama akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Kita sucikan Allah, ya. Ya. Kita puji Allah, ya. Kita agungkan Allah, kita esahkan Allah. Kita tunduk dan pasrah kepada Allah SWT. Kita mohon kekuatan kepada Allah. Sebab hidup ini sejatinya la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi tidak ada orang yang menyangka, ya, bahwa Hamas itu bisa menembus pertahanan Zionis. Ya. Jadi Allah kasih kekuatan. Ya. Sampai kemudian luluh lantak kan. Itu kalau Allah ngasih kekuatan. Ya. Bahkan kemarin sudah dijelaskan, ya, ketika, ya, pasukan Tolut berhadapan dengan pasukan Jalut, ya, yang jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan Tolut, ya, tapi ternyata dengan izin Allah pasukan Jalut yang tidak pernah terkalahkan, ya, itu kemudian, ya, dikalahkan oleh pasukan Tolut. Bahkan panglima perangnya, rajanya yang bernama Jalut itu, ya, mati di tangan seorang pemuda, seorang prajurit yang bernama Daud. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Jadi tidak sedikit kata Allah. Ya. Ya. Jadi kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Tapi tolong, itu belum berhenti kalimatnya. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Dalam perang Badar saja kan Rasul mengangkat tinggi-tinggi, ya. Kemudian berdoa, ya, agar kemudian, ya, pasukannya itu dimenangkan. Sama jumlahnya kata Ustaz Samsir, ya. Sama-sama 313 tuh. Dalam perang Badar 313, kemudian ketika Tolut melawan Jalut jumlahnya juga 313. Tapi ada yang lebih menarik. Dalam perang Badar itu cuma 2 jam itu musuh kocar-kacir. Itu lagi-lagi dengan izin Allah, ya. Ketika Rasul berdoa, kemudian Allah turunkan malaikat. Bayangkan, ya, manusia lawan malaikat, ya. Siapa yang kalah itu? Iya, malaikat kan nggak kelihatan, ya. Sedangkan manusia, ya, dilihat oleh malaikat. Makanya para sahabat kaget, ya. Sebelum dipanah sudah terpanah duluan, ya, gitu kan. Sebelum dipenggal sudah terpenggal duluan. Ya, jadi musuh itu bergelimpangan begitu saja di hadapan para sahabat. Ya, jadi malaikat ikut berperan. Cuman kita yakin nggak? Ya, kadang-kala di tempat ini saja kita nggak yakin ada malaikat, ya. Ya, nggak yakin ada malaikat. Coba kalau yakin, pasti ngajinya serius, sungguh-sungguh semangat tuh ngajinya. Karena ada malaikat di sini. Ya. Dan kita yakin bahwa kehadiran kita di majelis yang ini, itu tidak sia-sia. Karena majelis ilmu itu termasuk majelis zikir, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahli ilmu. Jika kamu tidak tahu. Jadi dalam Islam itu tidak boleh memelihara kebodohan. Kalau tidak tahu, tanyakan, ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, ya. Itulah pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin hati tenang, bikin hidup aman dan selamat, ya. Kemudian apa tadi? Ya. Ya.
apa? Apa tadi? Lupa lagi ya. Ya. Aman dan selamat. Ya. Kemudian ditimbang ya, dengan timbangan yang sangat berat. Ya. Nah, di antara ya, duduk berzikir itu adalah duduk mengaji dan mengkaji ilmu. Ya, dalilnya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab thalabul ilmu itu beda dengan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu dapat nggak apa-apa ya. Namanya juga mencari ya. Berarti ilmu itu hilang. Kalau menuntut ilmu ada nggak? Ada. Nggak usah dicari. Ya. Artinya begitu pulang dari majelis ilmu kita harus dapat ilmu. Ya. Kalau tidak dapat ilmu rugi. Ya. Jangankan tidak dapat ilmu, ilmu yang sudah dapat kemudian lupa lagi itu bencana. Ya, afatul ilmi anisyan, bahwa bencana ilmu itu sejatinya adalah apa? Lupa, ya lupa itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, wa yatafakkaruna ya, fi khalqis samawati wal ardh. Setelah berzikir kepada Allah, kemudian berpikir tentang ya, ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya. Ciptaan Allah yang ada di langit dengan yang ada di bumi banyakan mana? Jadi kalau memikirkan ciptaan Allah yang ada di bumi, ya itu kita nggak usah ya punya kendaraan untuk naik ke langit. Tapi kalau untuk memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit, ini secara implisit, secara tersirat memerintahkan kepada kita untuk punya ilmu dan teknologi yang mampu ya, memproduksi ya, alat transportasi yang bisa naik ke langit. Ya, gitu. Jadi Masjid Babut Taqwa kalau bisa jalan-jalan tuh jangan ke Ciater lagi. Jangan ke derajat lagi. Jadi jalan-jalannya ke atas. Cuman masalahnya punya nggak? Ya. Itu ada itu ya alat transportasi untuk jalan-jalan ke luar angkasa. Cuman sekali jalan tuh berapa miliar itu, mahal banget tuh sekali jalan itu. Itu pun nggak terlalu jauh ya itu. Nah ini kan Al-Quran itu ternyata luar biasa ya. Tidak hanya kita ya duduk berdiri ya, berbaring berzikir kepada Allah, tapi juga memikirkan semua ciptaan Allah yang ada di bumi. Kemudian baru naik ke langit, memikirkan semua ciptaan Allah yang ada di langit. Ya. Mereka kan punya Columbia, punya Soyuz, ya, punya apa lagi Moonraker dan sebagainya, ya, punya Apollo. Nah, itu kan untuk ini, untuk apa? Untuk tafakur. Fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Mereka itu menuntut ilmu dalam Islam itu, ya, adalah dari buayan sampai liang lahat. Kemudian selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ini buah daripada zikir dan fikir, ya, melahirkan syukur, ya, syukur, ya. Kita bersyukur oleh Allah, ya, ya, diciptakan langit, diciptakan bumi. Kemudian diciptakan semua ada apa yang ada dan di langit dan di bumi. Itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Coba sebutkan ciptaan Allah yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita mau berzikir dan berpikir. Subhanaka maha suci Engkau. Jadi kekaguman yang luar biasa kepada Allah ya atas karya ciptanya. Ya, gitu. Jangankan kita pikirkan tentang langit. Fikirkan makhluk Allah yang paling kecil saja, itu melahirkan kekaguman yang luar biasa. Ya, yang namanya virus kecil banget ya, tapi ternyata senjata manusia yang paling canggih. Mampu nggak melawannya? Enggak kan? Waktu COVID-19 tuh, ya Cina Amerika tuh dibikin babak belur tuh oleh COVID-19 ya. Apalagi Indonesia, ya Indonesia. Ya. Itu Gus Dur ya pernah bercanda itu. Ya. Jadi ada pesawat Amerika kemudian ditembak jatuh. Ya. Pesawat Jepang tembak jatuh. Pesawat Cina tembak jatuh. Pas pesawat Indonesia tidak ditembak. Ya. Ditanya kenapa nggak ditembak? Kalau ditembak juga jatuh sendiri gitu. Ya. Ya. Ketika otak manusia dilelang, ternyata otak yang lain itu nggak laku. Ya.
otak Indonesia laku karena belum dipakai gitu. masih ini ya. Padahal umat Islam itu apa, mayoritas bangsa Indonesia kan umat Islam, diperintahkan untuk berzikir dan berpikir. Nggak boleh berzikir doang, tapi juga nggak boleh berpikir doang. Supaya sempurna berzikir dan berpikir, itulah ulul albab. Ya, fakina adzabana. Setelah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabana. Bersyukur kepada Allah, kagum terhadap ciptaan Allah, ya, meningkatkan zikir lagi sampai kemudian takut kepada Allah. Fakina adzabana. Ya Allah, jaga kami, selamatkan kami, lindungi kami, pelihara kami dari azab neraka, ya. Sebab azab neraka itu, ya, tidak ada yang bisa sabar menghadapinya, ya. Di dunia, ya, dengan bencana masih banyak yang sabar, dengan penyakit masih banyak yang sabar. Tapi ketika orang dimasukkan ke neraka, tidak ada yang bisa sabar, ya. Kenapa? Karena neraka itu azab yang paling agung, azab yang paling besar, azab yang paling dahsyat, azab yang paling keras, azab yang paling menghinakan, azab yang paling menyakitkan. Jadi begitu masuk nggak ada yang mampu. Bahkan doanya itu, ya Allah, ya, keluarkan kami dari neraka, kembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ya. Kenapa? Karena waktu itu baru yakin. Tapi yakin ketika di neraka nggak ada manfaatnya. Makanya yakin itu harus sekarang. Yakin dengan ilmu, yakin dengan mata, dan yakin dengan kebenaran yang datang dari Allah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Duduk yang tidak sia-sia, duduk yang berpahala itu adalah duduk berzikir dan berpikir. Berzikir kepada Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah, sehingga bersyukur, ya, kemudian mengagungkan ciptaan Allah, ya, karya cipta Allah, kemudian takut kepada neraka Allah, ya. Itu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ini disunahkan setiap bangun tidur kita baca, ya. Jadi bangun tidur tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, dan selanjutnya kemudian mengambil air wudu, ya. Setelah mengambil air wudu, buka mushaf, buka Al-Qur'an kalau enggak hafal. Ya, kalau hafal tinggal bacakan surat Ali Imran ayat 191 sampai ayat 200, ya. Dimulai dengan inna fi khalqis samawati wal ard, ditutup dengan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau mau hidup beruntung, sabar, takwa, insyaallah, ya. Jadi sabar itu luar biasa, disebut 3 kali. Ya, sabar, tingkatkan kesabaran, tetap dalam kesabaran, kemudian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, ya. Itu. Cuman masalahnya sampai hari ini masih ada yang belum hafal nggak tuh surat Ali Imran 191 sampai 200. Disunahkan untuk dibaca. Baru kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, ya, berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasir. Setelah witir, ya, berzikir subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus rabbil malaikati waruh, ya. Itu namanya qiyamul lail, ya. Kemudian ada zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah selepas sholat tahajud, insyaallah. Itu termasuk zakat yang sirron, ya, sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu, sedang tidur itu. Dan itu dicatat sebagai bisnis dengan Allah yang pasti untung, tidak akan pernah rugi, ya. Kemudian untung selamanya, sirron, ya, bersembunyi, ya. Jadi sebelum kita ke masjid, ya, cari kira-kira tetangga kita yang butuh, ya, sebagian rezeki dari kita, dan itu merupakan hak mereka, kita kasihkan. Ya. Baru kemudian, ya, baca sayyidul istighfar, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu surat Al-Muzammil ayat terakhir.
Jadi qiyamul lail itu ya dibuka ya dengan apa? Dengan zikir ya. Kemudian ditutup dengan istighfar. Ya, di dalamnya itu ada sholat tahajud, baca Quran, berdoa, zakat, infak dan sedekah. Ya, bahkan kalau bisa meminjamkan. Jadi siang hari kita dengar ada tetangga yang butuh duit misalnya, butuh duit. Nah, maka setelah sholat subuh kita ketuk pintunya, kita kasih pinjaman. Kalau kita minjamkan sama orang, sejatinya kita sedang minjamkan kepada Allah. Ya. Kalau minjamkan kepada Allah, insya Allah akan dilipat gandakan. Ya. Kalau minjamkan kepada manusia, ya, boleh nggak minta dilipat gandakan? Boleh nggak? Nggak boleh. Namanya apa tuh? Riba. Tapi kalau kita meminjamkan kepada Allah, ya, walaupun syariatnya meminjamkan kepada orang, Allah pasti akan melipat gandakan. Yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Ya, tidak hanya dilipat gandakan pinjaman kita, tapi dosa kita diampuni. Bayangkan, ngasih pinjam sama orang, ya, itu dilipat gandakan, kemudian diampuni dosa. Wallahu syakurun halim. Karena Allah itu maha ya, bersyukur, ya, membalas kebaikan orang itu, ya. Kemudian Allah itu maha santun. Ya. Nah, duduk yang dipahala atau duduk yang tidak sia-sia adalah duduk berzikir kepada Allah ya, sampai terbit matahari setelah sholat subuh berjamaah ya. Jadi walaupun tidak ada taklim, apalagi ada taklim ya, kebanyakan kalau habis sholat subuh ya pulang atau duduk berzikir? Pulang. Padahal kalau duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, nah lihat tuh terbit matahari jam berapa tuh? Yang berzikir itu ya, itu tidak sia-sia, pasti dipahala ya. Jadi ini ada pengajian, gak ada pengajian, habis subuh pulang aja begitu saja. Kecuali kalau ada keperluan lain. Kalau tidak ada perlu, ini penting banget, ini perlu banget ya. Mana dalilnya? Man sholal fajra, siapa yang sholat subuh. Tapi bukan sholat subuh sembarangan. Fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid. Tapi bagi laki-laki sebaiknya di masjid. Tsumma qa'ada, kemudian duduk. Yadhkurullah, untuk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Coba dilihat terbit matahari jam sekarang imsak ya. Kemudian subuh tuh lihat. Setelah subuh apa tuh? Nah, jam berapa tuh? Jam berapa sekarang? Terbit jam berapa tuh? Nah, 5.32. Jadi berzikir setelah sholat subuh sampai 5.32. Sebab nanti ada rubah juga, kadang kala 5.40, kadang kala jam 6. Nah sekarang kebetulan cepet ya, 5.32 setelah salat subuh itu berzikir sampai 5.32 ya. Kemudian tsumma shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Namanya salat apa? Salat isyraq. Nah ada tambahan, tapi tambahannya ini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan dhaif tidak mengamalkannya, tapi yang mengatakan hasan dan apa